Nah sebenarnya satu kelebihan orang Indonesia itu sangat peduli ya. Makanya kalau ada kecelakaan dikerubunin. Benar, ya benar kan? nih, benar. Sudah punya kepedulian Benar, ya. benar Coba di negara-negara lainnya kecelakaan diliatin aja loh. Ini main sinetron nih kan gitu. Kalau Indonesia ada sebenarnya niat untuk nolong ada, knowledge-nya aja nggak ada. Jadi makanya dikerubungin ya itulah kan berarti gitu. tadi pentingnya training. Pentingnya training juga di tempat yang tepat. Betul. Berarti benar nih Mas Iksan bahwa teman-teman kita di luar sana juga perlu tahu bahwa ijazah saja tidak cukup ya. Benar ya. Ijazah saja tidak cukup. Butuh satu kompetensi lainnya. Satu soft skill lagi lah ya. Benar, yang bisa diambil di Indo Multi Training tentunya. Terima kasih. Belum apa-apa tepuk tangan nih. Biar seru lah ya, biar seru. Kasih makan dong ya berarti ya. Oke guys, balik lagi di Dibilang Podcast. Hari ini kita mau ngobrol lagi di acara baru kita nih ya. Luar biasa. Minggu kemarin kan hostnya yang gantengan gitu ya. Bang Iksan nih nggak ada nih kemarin. Kemarin kita belakang kamera. Yes, izin keluarga ya kemarin. Izin keluarga setengah hari. Ada acara keluarga. Kayak di perusahaan ya. Oke, balik lagi di Story of BCL. Hari ini barengan sama Mas Iksan, sama saya juga masih. Ada bintang tamu nih Mas Iksan. Widih, gestar. Gestar luar biasa memang BCL nih ya. Widih. Serem-serem gimana gitu ya? Agak gemeteran gitu kayaknya bintang tamunya nih. Jangan dia tanya-tanyain. Oh iya. Kurus pulang dia nanti. Oke, Mas Iksan, kira-kira nih ada Mas kayaknya kita sebutin atau beliau sendiri? Beliau. Bung. Kita kan main bola kan. Oh iya, Berarti Bung. mulai sekarang kita kalau podcast ngomongnya Bung. Bung ya. Bung Iksan nih. Bungkusan. Iya, Bung. Bungkusannya yang putih lagi. Bening. Bung Iksan, kita udah ada bintang tamu. Bintang tamu kita ini sama salah satu dari sponsor kita juga. Wih, keren. Luar biasa. Apresiasi luar biasa buat para sponsor. Salah satunya yang sudah hadir hari ini. Mau nonton bayaran kita Ini. harus bersuara ya. Terutama yang ini nih harus bersuara nih. Oke. Lama ini. Iya. Mas Iksan, Bung Iksan nih. Oh, iya. Kita udah ada Kak Yudi. Wih, Udah ada Bung Yudi yang udah hadir di sini. Bung Yudi ini salah satu owner dari sponsor kita juga di Balikpapan Champions League. Oke. Nah, mungkin Bung Yudi, anjay Bung Yudi ya. Bung Yudi bisa memperkenalkan diri dan dari mana, mau ngapain. Iya. Silakan digoyang. Balikpapan digoyang. Oke. Silakan Bung Yudi. Bung Yudi silakan. Baik, terima kasih. Mungkin boleh dekatan sedikit kali Bang Yudi. terima- Enggak apa-apa ini udah jinak. Oke, makasih buat teman-teman tim BCL. Yap. Ya, pertama sebelum saya memperkenalkan diri, saya doakan mudah-mudahan agenda dari BCL baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan nanti itu berlangsung sukses ya. Amin. Karena kalau saya lihat antusiasnya diisi oleh pemuda-pemuda luar biasa ya. Yep. Saya yakin dan percaya bahwa prepare-nya sangat bagus ya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan jadi parameter ya untuk kemajuan sepak bola Balikpapan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin. Ya. Amin. Oke, jadi sedikit dari saya Wahyudi dari PT Indo Multi Training. Ya, perusahaan kami ini bergerak di bidang jasa pelatihan. Oke. Jadi bukan hanya safety training tapi juga ada soft skill training. Oke. Ya, terus kemudian ada untuk offshore training ya. Itu yang kami laksanakan baik itu sertifikasi dari BNSP ya, dari pemerintah, dari kementerian maupun yang kami keluarkan sendiri. Oke. Berarti Seperti itu. buat teman-teman nih teman-teman yang ingin tahu lagi lebih dalam terkait dengan Indo Multi Training tadi, terutama nih kita kan cukup sulit ya untuk cari cari vendor training nih di Balikpapan. Nah, teman-teman juga bisa hadir ke
kantornya Indo Multi Training nih. Di mana nih Mas kantornya? Kantor kami kebetulan ada di jantung Kota Balikpapan. Luar biasa. Dekat dengan lambung. Jadi kantor kami ada di ini ya di Mall Balikpapan Ocean Square atau di Mall Balkoni ya, kita kenal Balkoni. Itu di pasarnya, bukan. Di pasarnya. Berarti lebih membaur ke rakyat. Itu kan alat training kayaknya. Ada di lantai ground floor ya atau lantai 1. Itu dekat Patung Dayak ya. Jadi kalau nanti kesesat tanya Patung Dayaknya aja. Berarti Patung Dayaknya ini juga bisa bersuara hujan. Ya, jadi pas samping Patung Dayak itu ada kantor kami. Silahkan mau diskusi ya, mau ngobrol, mau buat podcast di sana juga nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh dong. Siap, luar biasa. Ya paling diusir sama pengelola ya kan. Tetap ujung-ujungnya lo bakal diusir kayaknya gitu ya. Sip. Gitu, oh, tapi keren loh kalau training ini kan banyak perusahaan besar nih kan di Kota Balikpapan gitu kan. Berarti pas banget dong adanya Indo Multi Training ini di Kota Balikpapan, berarti cuan banget dong ya di sini ya. Jadi gini, dari awal kami membentuk Indo Multi Training karena pengalaman saya sebagai yang terlibat ya. Sebelum Indo Multi Training pun saya sudah kurang lebih sekarang 13 tahun di dunia safety training. Oke, berarti udah cukup expert lah. Ya, sudah kalau di main bola udah pensiun ini. Udah pensiun. Anda belum, cuman jadi cadangan. Cadang mati ya. Jadi cadangan doang. Jadi selama Indo Multi Training ini ada dua agenda besar. Yang pertama memang tidak nutup kemungkinan namanya sebuah perusahaan kita profit oriented ya. Yang kedua kita memang ada namanya social oriented. Ya, profit oriented ini memang tidak biasa dipungkiri ya, Balikpapan ini salah satu ya parameter di Kaltim ya. Karena di sini kan ada perusahaan banyak industri migas, perusahaan yang bergerak di industri pertambangan ya, jasa konstruksi dan lain-lain. Apalagi kita lagi ada program pembangunan nasional ya, ada program RDMP ya, atau IKN juga. Jadi memang sangat strategis Balikpapan. Jadi kami juga nggak mikirkan, oh ini harus profit oriented doang kan gitu. Jadi kita juga berpikir tentang social oriented. Ya, social oriented ini kita ada pelatihan buat ya yang orang tidak mampu ya. Terus itu kemudian ada ya dalam tanda kutip ada subsidi lah juga buat teman-teman ya, walaupun ini belum dipublish secara ini ya, tapi memang nanti kedepannya ada memang program khusus untuk itu. Apalagi terus terang gini, jargon di Balikpapan jangan sampai ya pemuda Balikpapan jadi penonton pada saat IKN nanti. Nah ini sedikit masukan ya. Jadi kenapa sih di Balikpapan ini pemuda-pemudi mohon maaf cuma jadi penonton. Bahkan secara data real itu persentasenya lebih banyak pendatang yang kerja mohon maaf di proyek di kilang ya dibanding dengan pemuda Balikpapan. Dan kita nggak bisa salahkan 100% di perusahaan itu. Kita kembalikan lagi ke pemuda kita, siap nggak? Secara apa? Dari skill. Yang kedua dari knowledge-nya. Ternyata seperti ini ya, ini yang saya temukan ya di lapangan. Jadi seperti ini. Jadi kenapa teman-teman pemuda-pemuda dari pulau lain bisa ke sini? Yang pertama kompetensinya. Di Jawa sana atau terutama parameter kita Jawa ya. Itu ijazah itu disandingkan dengan sertifikat. Ya, karena kompetensi seseorang itu diukur bukan dari ijazahnya tapi dari sertifikat. Betul. Ya, jadi gini, jadi ada beberapa item pekerjaan ya. Itu tidak ada di dunia perkuliahan atau di dunia sekolah. Seperti sekolah kejuruan gitu ya. Benar. Contoh misalnya keren operator. Apa ada sekolah keren operator? Nggak ada. Ada di kompetensi ya. Orang belajar ya otodidak ya. Mohon maaf, makanya kenapa yang datang ke sini bukan orang yang juga pintar-pintar amat, lulusan SMA doang, kadang SMP, tapi dia punya skill khusus. Jadi keren operator, jadi forklift operator. Berarti gini Mas Yudi ya. Berarti di Indo Multi Training ini ketika di perusahaan tersebut membutuhkan suatu skill yang dibutuhkan untuk aktivitas mereka, berarti Indo Multi Training bisa memfasilitasi. Salah satu contohnya tadi berarti Mas Iksan ya, bahwa kayak training skill terutama kayak crane operator ya, terus forklift ya, operator itu yang lain, crane operator yang lain. Yang penting bukan operator udara ya. Pengendali udara dong. Pengendali udara berarti jatuhnya ya. Nah, avatar berarti benar nih Mas Iksan bahwa teman-teman kita di luar sana juga perlu tahu bahwa ijazah saja tidak cukup ya. Ijazah saja tidak cukup. Butuh satu kompetensi lainnya. Satu soft skill lagi lah ya. Benar, yang bisa diambil di
Indo Multi Training tentunya. Jadi nanti Indo Multi Training memang untuk saat ini Indo Multi Training hanya memberikan sertifikasi untuk orang yang sudah punya skill. Jadi gini, di Indonesia ya khususnya itu ada badan khusus ya pemerintah itu menunjuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Ya untuk yang secara peraturan pemerintah ya BNSP ini yang ditunjuk sebagai badan khusus ya bukan di bawah kementerian yang memang untuk mengeluarkan sertifikat dan mengakui kompetensi seseorang. Jadi misal kita sebagai rigger, crane operator, macam-macam ya, sebagai petugas P3K, ya operator scaffolding dan lain-lain itu butuh pengakuan. Ini ya ibarat ya pelatih ya, kalau nggak ada license pelatihnya juga kan nggak, yang mungkin melatih seri C aja nggak dipakai. Bahkan seri D juga nggak dipakai. Liga Tarkam paling gitu. Nah sama. Seorang tuh bisa dikatakan dia seorang kompetensinya sebagai crane operator itu harus pengakuannya dari negara ya itu training dengan kami ya kita keluarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP contoh atau kementerian yang menunjukkan bahwa dia kompeten di bidang itu. Nice. Berarti gini Mas Iksan ya. Nah, berarti di Indo Multi Training ini teman-teman semua bisa ini dong ya, bisa datang ke Indo Training untuk menanyakan training apa sih yang cukup banyak dibutuhkan gitu Mas ya. Bisa nggak sebutin salah satu contoh ya Mas Iksan ya? Salah satu training yang cukup banyak dilaksanakan di Indo Multi Training terkait dengan kebutuhan di dunia kerja. Dunia industri ya. Apakah training salon? Emang ada di situ? Aku mau dong. Massage gitu. Kontak dong aku. Jangan. Harga diri. Cowok. Yuk. Tetap. Gimana Mas? Mas Yudi jangan kelepasan. Oke, Mas silakan. Jadi gitu. belum. Oke, Mas Yudi silakan. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi ya di dalam sertifikasi tadi ada yang memang yang skill dan yang memang non skill. Artinya ada yang memang dia sudah punya skill tapi butuh pengakuan nih. Pengakuan dalam tanda kutip ya. Jadi ngambil sertifikasi kita keluarkan sertifikasi kemudian nanti bahkan di beberapa perusahaan kan kalau orang tuh berskill tapi tidak punya sertifikasi itu dianggap ya udah nggak akan mungkin bisa kerja di situ kan gitu karena ada faktor safety-nya di situ juga terus ada pengakuan bahwa dia memang punya skill di bidang itu. Nah ada juga yang untuk fresh graduate jadi teman-teman yang di sini yang baru lulus SMA maupun baru lulus SMA kuliah. Ini SMA lulus. Cuman SMP-nya dia nggak lulus. Dia dari SD langsung SMA. Loncat dia. Biasa ya. Lu gak usah ketawa lu. Jadi buat teman-teman yang misalnya saya belum punya skill ini, jangan berkecil hati ya. Membesarkan yang lain boleh ya. Jadi ada beberapa item training yang itu memang bisa untuk fresh graduate contohnya operator K3 umum ya. Itu untuk mendidik sebagai seorang safety ya. Tapi sorry Mas, aku potong. Berarti kalau misalnya itu fresh graduate yang mau ikut K3 umum ya. Operator K3 umum. K3 umum itu bebas dia dari jurusan apa aja? Bebas. Atau harus dari K3 juga? Enggak, bebas ya. Jadi operator K3 umum ini minimal SMA. Kalau ahli itu minimal D3 ya. Jadi banyak teman-temannya ini sudah jadi safety ya. Ternyata lulusan SMA, gimana saya ini kok tidak diakuin dong kompetensi saya karena saya masa harus kuliah lagi D3. Betul. Nah, itu di BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu bisa untuk seorang safety lulusan SMA sederajat itu ngambil namanya operator K3 umum. Itu yang sangat ibaratnya paling laris ya. Paling laris. Berarti yang cukup banyak peminatnya. Di peminatnya. Dan itu memang pertama bisa fresh graduate, yang kedua dari semua bidang. Makanya saya bilang tadi ada beberapa di kompetensi itu ada beberapa yang kita nggak dapat di ilmu perkuliahan. Betul. Jadi memang kita didik dari awal ya dari awal. Jadi kita didik kemudian nanti ada melalui proses uji kompetensi. Oke Mas. Ya. Nah kalau kita bicara terkait training tentu kan ada durasinya dong, betul. Nggak seperti kita kuliah. Benar. Nah, kalau untuk operator K3 umum ya dan K3 umum ini ada perbedaan jumlah hari nggak sih? Apakah sekian lama? Semua training itu masing-masing beda training. Tapi rata-rata untuk operator K3 umum 3 hari. 3 hari. Terus pertanyaannya kenapa kok cuma 3 hari ya? Kita aja ya sekolah 3 tahun nggak dapat apa-apa gitu. Karena 2 tahun setengahnya bolos ya. Enggak ada di absen, cuma di kantin. Tahu banget ya. Jadi memang jadi training ini kalau kita bisa ilustrasikan, ibarat kita menikmati minuman kopi ya. Kopi itu kan kita ini pahit apa enggak, cukup 1 sendok aja kan. Oh tahu nih pahit. Sama training nggak perlu satu gelas kita habisin kan gitu. Jadi memang
ada memang kita kasih gambaran ya, atau kita kasih kisi-kisi yang memang sudah ditentukan oleh BNSP ya. Kita kasih dasar atau basicnya. Kemudian untuk pengembangan itu nanti sambil learning by doing nanti jadi dunia kerja seperti itu. Jadi kita kasih basically-nya. Karena kalau kita training ya, beda kita training dengan kursus ya. Kalau kursus itu bahkan ada yang seminggu ya 10 hari. Itu pun tidak jamin orang itu bakal expert. Ya, jadi kita memang punya metode orang yang di training ini bakal punya basic yang cukup lah untuk dia bertempur ya di dunia nanti dunia industri atau dunia sebenarnya usaha. itu ya di dunia kenyataan lulus. Berarti dengan sertifikat yang ada itu terakui lah. Iya benar. Secara ini ya, secara qualified lah ya, kalau misalnya kita mau bilang tuh ke qualified. ngelamar kemana gitu qualified Iya, sudah ya. lamarannya orang bisa juga tuh. Kau Itu punya bisa. apa? Saya punya sertifikat BNSP Pak. Itu biasanya bapaknya langsung setuju. Tujuan saya aman, safety bro. Tapi uang jujurannya naik biasanya. Itu biasanya. Tapi gini Mas Yud, kita bicara lagi terkait dengan pelatihan ya. Selain tadi AK3 umum, terus kita bicara lagi ada training lain. Contoh misalkan Balikpapan ini udah mulai padat nih terkait dengan kendaraan. Kita bicara mengenai kendaraan ya. Sebelumnya kita mungkin bisa sampaikan turut berbelasungkawa. Kita turut belasungkawa juga kejadian di Rapak ya kemarin tanggal 21 Januari. Benar. Semoga para korban diterima oleh Tuhan dan para keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Oke. Nah, maksud kita bicara tadi ada AK3 umum, ada operator AK3 umum. Nah, kita bicara mengenai Balikpapan ini udah mulai padat nih, terutama kendaraan. Sebenarnya ada nggak sih training yang kita bisa lakukan untuk berkendara yang baik itu seperti apa? Karena gini, beberapa kejadian banyak sekali ya kalau bisa dikatakan intensitas kecelakaan kendaraan bermotor itu cukup tinggi. Apakah ada training supaya teman-teman juga tuh di luar nggak hanya bawa motor? Wah, yang penting saya bisa bawa nih SIM, tapi tidak punya knowledge yang cukup. Kira-kira ada nggak sih? Ada, jadi untuk untuk kendaraan kan ada macam-macam ya, ada roda 2, roda 4 dan di atas roda 4. Yang nggak pakai roda ya? Iya. Odong-odong perlu training nggak ada? Odong-odong muter-muter loh. Secara Capman-nya ada itu. Odong-odong juga ada training karena masuk pesawat angkut sekarang. Berarti pengusaha odong-odong lu harus sertifikasi dulu. Iya benar. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih. Iya bener ya. benar. Itu nanti kita harus cek sertifikasi kan jadi. Anak-anak kita sebelum naik tanya, "Bang, sertifikasi nggak?" gitu. Gak lama tuh odong-odong ada pelangnya terakreditasi. Dan tersertifikasi BNSP gitu. Luar biasa ya. Yang dikhawatirkan harga sewanya naik. 2.000 Orang jadi profesional. 20.000. Iya gitu. Nah, maksud lagi kembali. Oke. Kira-kira untuk teman-teman yang membawa kendaraan, kayak macam kita kan hampir tiap hari ya bawa kendaraan. Ya. Itu sebenarnya perlu nggak sih kita juga ini untuk training bawa kendaraan itu? Kira-kira trainingnya apa ya? Perlu sih kalau untuk roda 2 kan ada safety riding ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara luas juga ya, sebenarnya kenapa sih ada faktor kecelakaan? Itu kan 2 faktor utama ya, unsafe act dan unsafe condition. Ya, unsafe act ini berhubungan dengan aktivitas dan manusianya ya. Unsafe condition ini dengan lingkungan sekitar. Jadi di training ini mengutamakan 2 hal ini. Gimana kita membentuk unsafe act itu biar behavior based safety-nya terbentuk ya. Entah itu nanti safety riding yang untuk roda 2, terus itu defensive driving buat yang roda 4 atau heavy vehicle yang di atas roda 4. Ya, jadi di atas roda 4 udah masuk heavy vehicle. Jadi berarti gini Mas Yudi ya. Berarti di tiap tipe kendaraan itu sebenarnya ada macam-macam. Ada materi trainingnya Benar. tuh. Kenapa? Karena memang tekniknya berbeda. Oke. Ya, toolsnya juga berbeda ya. Apalagi orang berprinsip sekarang masih begini loh. Kita training ini bagaimana mengendarai salah. Jadi itu belajar, itu kursus mobil, kursus motor dari yang nggak bisa jadi bisa. Kalau kalau training ini bagaimana ya, yang sudah bisa bagaimana faktor safety-nya dia menguasai. Jadi dalam keadaan terdesak pun atau dalam keadaan yang emergency dia bisa berpikir karena punya knowledge. Benar ya, berarti dalam situasi emergency pun itu dalam situasi dalam kondisi emergency kita ini kita berarti diajarkan juga bahwa ketika kita berada dalam situasi emergency, baik ban pecah ataupun misalkan rem kita blong mungkin atau mungkin tahu benar antisipasinya. Jangan panik yang pasti ya. Benar. Karena berarti gini ya Mas Yudi ya, dalam artian training ini nggak hanya melulu terkait dengan materinya aja, berarti implementasi di lapangan pun ada berarti benar ya? Ada praktikalnya gitu ya? Pasti ada praktikalnya juga. Ya walaupun nggak ditabrakin praktikalnya kan. Harusnya sih ditabrakin. Biar tahu ya. Iya.
Jadi gini rasanya learning by doing. Learning by doing. Tapi ini pelatihan, jangan dimatiin orangnya. Oke. Jadi gitu. Nah terkait lagi Mas Iksan, kan ini kan kita di industri ini kan nggak hanya melulu kerjanya di darat toh. Ada juga di air, di udara dan cenderung lebih ke Avatar Eng. Iya. Air api udara gitu. Nah, ini ada nggak sih spesifikasi khusus dalam artian training ini? Untuk yang di darat dan di di lepas pantai itu ada nggak sih spesifikasi khususnya Mas? Karena kan teman-teman ini kan kadang beberapa mungkin masih awam. Saya mau kerja di ini nih di bar sih, di darat atau di rig misalkan. Tahu-tahu yang dia minta sertifikasinya kecantikan. Bukan salah dia diri. Lo bisa dong sampingan. Iya kan? Iya dong. Samping nyarik maksudnya. Iya, samping nyarik ini buka gitu. Misalkan gitu, ada nggak sih spesifikasi training khusus? Untuk offshore itu atau lepas pantai itu trainingnya ini, atau yang di onshore ini, atau di tambang lah, kita bicara tambang, bener ya? Atau di perkantoran kayak bank, atau mungkin rumah sakit. Oh iya, kayak gitu butuh training juga nggak sih? Pasti. Jadi seperti ini. Jadi di Indonesia itu sudah bagus sebenarnya undang-undangnya itu sudah setiap kompetensi itu diatur berdasarkan ini tipe pekerjaannya. Itu udah ada, itu bahkan udah ribuan ya. Termasuk cleaning service pun ada. Di BNSW itu ada cleaning service, iya. Itu ada levelnya dari yang junior sampai yang pengawasnya ada. Berarti kalau yang junior itu biasanya dia patuh sama yang pengawas yang biasanya. Iya. Senior soalnya. Gajinya juga lebih gede. Itu kita berbicara yang paling ini lah ya, cleaning service pun ya di perhotelan tuh ada trainingnya. Apalagi yang lain kan gitu. Karena ada kurang lebih hampir 14 ribuan bidang pekerjaannya itu ada diatur gitu loh. Jadi sebenarnya misalnya training ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang intinya dua garis besar. Yang pertama, training ini berdasarkan kompetensi ya. Kita pengen apa, ambil training itu. Yang kedua, kebutuhan kita gitu ya. Yang kedua, need dari dunia industri. Contoh misalnya di offshore itu ada training namanya mandatory. Sebelum naik ke offshore wajib ada training misalnya BOSHET. Nah, itu kami juga bisa mengeluarkan BOSHET itu apa Mas? BOSHET? Ya, basic offshore, safety induction, emergency training. Jadi jadi itu training mandatory untuk kita ke offshore. Berarti gini ya. Berarti Mas Iksan gini. Misalkan saya mau training atau mau kerja di offshore atau lepas pantai. Mandatorinya apa sih gitu berarti saya harus tanya dulu gitu ya. Supaya enggak ini berarti kebutuhannya apa. Benar, supaya kita dalam artian tidak salah dalam memilih trainingnya. Karena khawatirnya tadi ya teman-teman juga sudah training tapi di sana nggak dipakai gitu. Atau kita udah training ternyata tadi maksudnya bilang nggak sesuai dengan scope yang dibutuhkan. Berarti buang-buang biaya ya tuh. Buang-buang waktu. Buang waktu juga. Walaupun namanya kita belajar tuh nggak ada yang itu investasi ya. Investasi cuma kan nggak efektif, jatuhnya nggak efektif. Berarti dalam hal ini Mas Iksan, ketika kita mau training berarti kita harus cari tahu dulu. Benar ya. Apa yang kita diskusi dulu. Need-nya apa? Yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kualifikasi perusahaannya apa. Benar. Mandatorinya apa? Ya. Benar. Jadi kita mau jadi misalnya saya jago nih masang scaffolding ya. Jangan sampai trainingnya crane operator kan gitu. Jadi ambil sertifikasi untuk perancah misalnya itu. Kalau nanti mau diskusi silahkan, nomor di bawah ini. Iya. Di bawah mana ini ya? Di bawah. Kita tulis nanti nomornya. Anjay, di mana lagi tadi? Lupa aku taruh. Ada. Oke. Nah, Mas Iksan, kalau kita bicara lagi terkait dengan dunia safety ini sebenarnya luas ya. Kayak kita kehidupan sehari-hari deh di rumah. Berarti kan sebenarnya kita ini juga perlu knowledge toh. Artinya perlu pengetahuan juga bahwa di rumah itu sebenarnya juga ada potensi bahaya. Berarti harusnya kayak gitu ada training untuk menjadi istri yang baik dan benar ya? Iya. Itu benar. Apalagi sejak film Layangan Limbung. Layangan Limbung sangat berbahaya. Handphone mulai tidak aman, ya kan? Pergi kerja mulai deg-degan. Ditanya-tanyain nih. Pulang harus nyiapin alasan. Nah, jadi gini Mas Iksan. Mau pergi podcast aja bingung kita ngomongnya ngapain. Di mana podcastnya gitu kan? Kok rapi betul ya begini. Nah, terus gini Mas Iksan. Tadi terkait gini. Kok Mas Iksan Mas Yudi. Terkait dengan tadi kita bicara di rumah tadi. Di rumah ini kan otomatis berarti ada potensi bahaya, bisa aja terjadi kebakaran atau hal lainnya, misalkan yang sering terjadi kan kebakaran atau orang mengalami serangan jantung. Nah, ini apakah ada juga pelatihannya atau
nggak ada gitu. Karena orang ini kan kadang berharap selalu dengan tim pemadam ya, benar ya. Nah, tim pemadam yang datang gitu kan berharap. Nah, sebisa mungkin kan kita melakukan tindakan lebih awal ya. Betul. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar kan benar gitu ya. Nah, itu ada nggak sih Mas pelatihan terkait dengan kayak kebakaran kan Mas Iksan ya? Kita tahu Balikpapan cukup tinggi sih kasus kebakaran ya. Nah, ini kira-kira ada nggak sih pelatihan atau ya pelatihan tadi yang bisa untuk itu ya. Basic-basicnya yang buat teman-teman ini juga perlu tahu gitu loh. Ya. Iya, kan megang-megang kamera juga bahaya kan. Iya benar, bahaya kalau digadai. Gak ada yang mereka. Training menggadaikan kamera. Luar biasa. Selesai dong dibilang podcast. Kelar. Gimana Mas? Ya, Ada nggak? pasti ada. Jadi untuk training seperti itu ya, untuk misalnya training bagaimana how to prevent ya, bagaimana mencegah kebakaran, bagaimana pertolongan pertama gawat darurat ya, atau orang dulu kenal P3K. Itu ada di tempat kami dan itu bisa dipraktekkan di semua kehidupan. Entah itu pada saat kita di rumah ya, entah itu pada saat kita kantor atau pada saat kita di tempat kerja ya kan. Jadi awareness itu berlaku untuk semua lini kehidupan ya. Jadi kita kenalkan gimana sih, apa sih potensi bahaya kebakaran itu apa aja sih? Berarti kalau hazardnya apa gitu benar. ya. Berarti kalau di kebakaran sendiri berarti di pelatihan kebakaran sendiri itu nama pelatihannya apa sih Mas? Yang Basic firefighting, firefighting atau petugas peran kebakaran gitu kalau berarti di basic fire dulu deh kita bicara terkait ini. Kita kan nggak awam dalam artian tahu kebakaran tapi kita bisa langsung aja siram dengan air. Betul. Nah, ternyata salah. Malah gede apinya. Benar. Nah, ini yang harus juga kita ketahuin kan berarti ya. Berarti di basic fire sendiri apa sih yang dipelajarin? Kita boleh sedikit kulik deh. Jadi sebenarnya untuk tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dalam. Detail, ya. Nanti malah mereka training gratis mereka. Tiba-tiba siapkan muncul voice nanti di sini. Kok banyak nama sertifikatnya ya dia, Pak? Siapkan apa sampai sesi praktek ya. Oke. Ya jadi itu ya. Jadi di setiap training ya, khususnya juga di basic firefighting itu kan yang kita kenalkan gimana tindakan preventif, gimana tindakan represif ya, pencegahan dan bagaimana kalau sudah terjadi nih ya kan gitu. Nah, tindakan preventifnya kita mencegah gimana sih potensi bahaya dulu kita kenal. Apa sih yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran ya? Ya itu kita tidak perlu gamblang ya. Jadi kita jelaskan ya preventif. Terus gimana kalau kita sudah lakukan preventif tetap terjadi kebakaran? Karena kita berhati-hati nih. Misal di rumah kita sudah matikan kompor ya, matikan HP, matikan handphone. Supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ya. Karena bahaya kalau kita buka HP itu bisa kebakaran juga. Oh iya benar. Serius. Kebakaran jenggot. Iya. Kita bisa kebakaran jenggot ketahuan kita. Terus. Jadi gitu, ternyata kita sudah hati-hati, tiba-tiba tetangga yang teledor ya, kebakar ya kan. Otomatis potensi ikut terbakar rumah kita ya. Amit-amit lah ya kan gitu. Jadi gimana tindakan represifnya? Ya makanya kita punya skill itu ya. Misalnya kita kalau untuk basic fire kan bagaimana menanggulangi ya atau memadamkan api kecil. Ya. Lalu gimana kalau api sudah besar ya? Kita lihat lagi alat ya atau alat penunjang itu cukup nggak? Kita punya apar 6 kilo, tiba-tiba rumah sudah satu rumah habis ya udah. Ya kita gimana mencegahnya kan gitu. Berarti apar itu alat pemadam api ringan ya, yang bisa kita gunakan secara portable lah ya, untuk kita bisa provide. Berarti cocok juga nih Mas Iksan bahwa kalau di rumah kita tuh kita provide apar tadi alat pemadam api ringan, tapi sebenarnya bagus. Cuman kan kadang ya mungkin kayak Mas saya misalnya mahal. Iya, mahal terus harus berkala juga ngisinya. Iya kan orang kan mikirnya mahal gitu ya. Tapi padahal itu adalah investasi ya. Salah satu bentuk pencegahan. Jadi mahal itu relatif. Nah, contoh misalnya gini, mohon maaf ini orang warga Balikpapan ya, beli baju 300-400 ribu, yakin saya masih dianggap murah nih. Di department store ya, kita lihat depan lagi sale gitu ya. 300 ribu sudah sale itu ya kan. Bisa beli. Tapi giliran apar berapa apar misalnya 400 ribu, mahal. Karena nggak tahu fungsinya. Jadi mahal tuh relatif karena kita nggak tahu fungsinya ya. Makanya kita baju sejuta pun dibeli karena kelihatan ganteng ya. Tapi kalau saya baju murahnya kelihatan ganteng kok. Sama Enggak. Oke, kita pulang. Pulanglah. Jadi kita kalah warna di sini guys. Karena nggak tahu fungsinya. Tapi kalau bisa alat ini 300-400 ribu, tapi dengan alat ini bisa menyelamatkan aset rumah kita yang harga ratusan juta. Itu saya yakin dianggap murah banget yang alat ini, walaupun setahun sekali. Kita atau mungkin gini juga ya, kita banyak orang yang di rumah itu nggak punya apar karena belum ada kayak semacam knowledge-nya, terus informasi harus kenapa dan kayak nggak butuh gitu kan ya. Kebanyakan kan gitu ya, nggak butuh. Kebanyakan juga seperti ini ya.
mungkin ada, tapi tidak tahu how to use, menggunakan aparnya. Itu yang sehingga orang ini jatuh-jatuhnya bingung. Ada terlihat tidak berfungsi, padahal ada fungsinya, api, tinggal dilempar aparnya, mati. Iya, itu bisa mati rumah-rumahnya. Sebenarnya gini, kita sekarang ini kan dunia sudah luas ya, dunia maksudnya teknologi online sudah ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau peduli untuk diri kita sendiri ya, kita bisa kok searching di YouTube, ada how to use ya, gimana menggunakan apart, termasuk harga apart pun sudah gamblang, kita searching di Google sudah ada, di marketplace ada. Jadi sebenarnya kepedulian kita sendiri, kembali ke kepedulian masing-masing, awareness atau ya jadi dari kita sendiri. Jadi misalnya gimana sih biar potensi kebakaran ini kita tekan, minimal satu orang punya satu apar aja, itu di rumah ya? di rumah Tuh minimal satu orang satu apar gitu ya? Apar minimal yang 6 kilo atau 4 kilo aja sudah. Nah, orang di rumah punya ada 4 apar aja. 4 orang ada 4 apar ya. Nah berarti gini ya, dalam artian tadi satu apar tuh bisa mengcover untuk satu rumah setidaknya. Tapi yang perlu diketahui bahwa apar ini hanya untuk api kecil. Ketika apinya sudah besar, itulah tugasnya dari pemadam kebakaran. Nah kadang beberapa juga ya, ini mohon maaf kalau ada salah kata, kita sebagai masyarakat awam bahwa tidak tahu peran sebenarnya dari tim pemadam. Kadang tim pemadam pun juga menjadi korban beberapa ya dari kejadian, tapi bukan ada estimate atau apa. Sebenarnya tim pemadam ini datang bukan untuk menyelamatkan rumah yang terbakar, tapi lebih kepada menyelamatkan aset lain yang belum terbakar. Sebenarnya itu yang perlu juga kita ketahui. Rumah yang terbakar, pemadam datang, sudah itu dia hanya melakukan pendinginan saja atau cooling ya bahasanya cooling. Itu jadi hampir kan salah kaprah ya, dalam artian ketika pemadam datang wah terlambat bla bla bla, padahal mereka sudah bekerja secara optimal gitu loh. Yang mereka lakukan, mereka melakukan pendinginan ya di sekitar rumah yang belum terbakar. Tujuannya supaya kebakarannya nggak semakin meluas gitu. Oke, nah berarti maksud terkait lagi dengan alat pemadam api ringan ini, berarti ini benar-benar penting dong, harus kita provide ya. Bukan hanya di rumah ya, kayak di kafe atau tempat keramaian bahkan ada potensi. Di mobil juga ada. Karena setiap ada potensi terjadi kebakaran harus ada. Di rumah, di kantor, di kafe ya, di tempat kerja apalagi ya. Oke, macam ini nih kita sekarang di yang suka ngerokok harus bawa pemadam. Jangan. Ada potensi ada api loh. Repot juga. Kayak gini nih, kita sudah ada di Chicago Coffee and Resto, mereka udah beberapa provide di situ, ada di lobbynya juga ada, di atas juga ada. Itu salah satu bentuk kepedulian dari Chicago Coffee and Resto untuk mencegah terjadinya potensi kebakaran. Tapi tadi benar, kalau cuman ada alatnya tapi tidak ada skill dan knowledge juga, itu sama halnya sama kita punya mobil tapi nggak bisa naik mobil. Iya. Pajangan doang gitu. Iya benar. Berarti penting tadi knowledge bahwa untuk mengetahui bagaimana cara penggunanya kita juga perlu training. Perlu knowledge itu tadi ya. Nah, tadi Mas Iksan. Kalau ini kan kita cukup banyak ya, bahkan kita bilang kasus serangan jantung di dunia ini bisa dikatakan jadi pembunuh nomor satu di dunia. Silent killer. Iya, nomor 2-nya adalah HP. Juga jadi bisa pembunuh nih. Iya benar. Lagi zaman layangan limbung ini. Iya. Nah, ada nggak sih Mas untuk pelatihannya juga untuk teman-teman nih? Jadi nggak hanya sekedar memberikan pertolongan pada saat terjadinya orang mengalami serangan jantung atau kecelakaan. Karena khawatirnya ketika kita memberikan pertolongannya tidak tepat. Betul. Bahkan malah membuat kritis ya, malah tambah ini. Ada nggak sih spesifikasi training yang harus diikuti sampai belibet nih ini. Ya tetap ada seperti saya jelaskan tadi, untuk training itu kan ada namanya petugas P3K atau dalam bahasa Inggris first aid ya, basic first aid. Jadi itu bisa dipakai untuk di semua lini kehidupan, baik di rumah ya, di kantor, di tempat umum ya. Bahkan mohon maaf ya, kayak kejadian kemarin saya lihat beberapa video, saya lihat orang yang di situ nggak aware. Ini sudah tahu ada orang celaka ya, mohon maaf kayak kejadian kemarin udah tahu ada orang celaka Pak, lihat doang. Karena pertama ya kita nggak bisa nyalahkan ya, mungkin dia ngelihat aja, mungkin nggak punya rasa berani. Ya nggak berani karena saya nggak punya knowledge, mau diapain nih orang? Ya kan? Nggak punya knowledge, yang kedua memang nggak punya keberanian. Ya kan gitu, karena kita walaupun ini kita kasih pelatihan ya, petugas P3K gimana menanggulangi luka bakar, luka
cokinnya orang-orang tersedak ya, terus patah tulang, fraktur ya, terus itu bleeding, poison orang keracunan dan lain-lain, termasuk CPR. Iya. Diracunin. Melakukan CPR ya untuk orang yang gimana kalau kolaps dan yang enggak kolaps ya. Kita tahu knowledge ya, tapi kita pada saat ada korban benar enggak berani. Ya, CPR itu ini ya, yang tekan-tekan itu ya? Iya. Bukan yang di itu ya? Bukan, beda. Bukan ya. Nah itu tetap kita kenalkan ya. Tetap kita kembalikan lagi setiap pribadi yang punya apa yang sudah di training itu harus punya keberanian. Karena sudah punya knowledge. Jadi secara tidak langsung kita dalam tanda kutip beban ya di pundak mereka itu adalah mereka sebagai first aider ya. First aider loh ya. Iya. Dia sudah ada beban tanggungan di rumah dan tambahin beban lagi. Jadi sebagai first aider, orang yang pertama ya, bukan ya yang menolong tuh bukan juga dia yang menjahit ya, luka ya atau dia yang nyuntik, itu tugasnya para medis dan dokter. Kita cuma first aider, tugas first aider tujuan utamanya satu, bagaimana orang yang terluka atau korban itu tidak lebih parah. Itu aja tujuan utamanya sih itu. Yang perlu teman-teman ketahui ya. Jangan orang tahu siup digrepek-grepek malah. Anggur-anggur. Itu kalau ada itu ikut. Tapi kebanyakan kan kayak gitu, apalagi korban kecelakaan nih Bang ya. Kalau kecelakaan tiba-tiba orang malah dikerumuni. Benar. Malah bingung orang kan malah kayak kecelakaan kayak malah sesak napasnya tapi mungkin gini ya, itu bisa terjadi atau kenapa mungkin saya nih ketika menolong nggak berani karena tadi nggak punya knowledge. Khawatirnya ketika saya berikan pertolongan malah terjadi sesuatu yang lebih parah. Iya kan? Khawatirnya lagi pada saat kita mau melakukan CPR misalkan korbannya perempuan, hampir rata-rata masyarakat umum awam gitu loh dengan aktivitas itu, khawatirnya terjadi dikatakan pelecehan. Padahal tujuannya memberikan pertolongan tadi. Nah, berarti pentingnya tadi bahwa knowledge itu penting atau training ini penting untuk kita bisa dapat knowledge dan skill, karena tadi ya pada saat kita memberikan pertolongan nggak sembarangan, bener kan? Sembarangan, bener. CPR itu ada ininya nggak sih? Ada tekniknya. Ada tekniknya ya. Jadi apapun itu ya semua itu ada tekniknya, termasuk kayak fraktur dan lain-lain. Takutnya kayak fraktur aja ya, nggak usah patah tulang ya, fracture pada tulang ya. Kita salah kondisikan ya ternyata lebih parah kan gitu. Tangan satu yang patah, tangan satu ikut patah ya kan. Gitu. Berarti tangan satunya itu dipatahin. Atau pada saat pengangkatan aja ya kita lihat ini korban ya kan ada lagi bleeding, lagi patah tulang ya, campur aduk nih kayak korban kecelakaan ya. Kita salah ngangkat nih, enggak ada komando dari tiba-tiba angkat yang awalnya mungkin orang ini baik-baik aja salah angkat malah patah tulang lehernya, malah meninggal, sarafnya kejepit dan lain-lain, jadi lebih parah. Nah sebenarnya satu kelebihan orang Indonesia itu sangat peduli ya, makanya kalau ada kecelakaan dikerubunin, benar. Sudah punya kepedulian ya. Coba di negara-negara lainnya kecelakaan diliatin aja loh, ini main sinetron nih kan gitu. Kalau Indonesia ada sebenarnya niat untuk nolong, ada knowledge-nya aja nggak ada, jadi makanya dikerubungin ya kan. Berarti tadi pentingnya training. Pentingnya training juga di tempat yang tepat. Untuk multi training. Teman-teman juga bisa langsung datang tadi tempatnya di Mall Balkoni. Nanti bisa cek aja. Patung Dayak. Ada Instagramnya nggak sih? Ada ya. Ketik aja Indo Multi Training nanti muncul muka saya. Tapi Mas, aku pengen tanya nih, ada nggak sih pelatihan khusus untuk kan kalau kejadian-kejadian itu kan banyak di lingkungan masyarakat menengah ke bawah gitu kan. Ya ibaratnya kayak di salah satu pinggiran kota lah ya. Ada nggak sih inisiatif dari teman-teman Indo Multi Training ini untuk ngebentuk suatu pelatihan khusus orang-orang pinggiran seperti itu Mas? Karena kan kita tahu ya, training kan harganya lumayan nih ya. Nah, apakah orang-orang yang awam seperti itu bahkan orang marginal lah ya, itu bisa mendapatkan training juga Mas? Ya sebenarnya itu salah satu nanti akan ada program ya? Program kami kedepannya akan ada seperti, cuma satu kadang-kadang permasalahan kami gini, di Balikpapan ya khususnya itu kan banyak ya, kayak misalnya kebakaran itu kan ada instansi khusus yang wewenangnya ada di situ. Takutnya gini ya, kami dari pihak swasta mengcover itu, takutnya itu kan harusnya wewenang kami, jadi kayak ini ya, jadi ini doorstep bilang orang Balikpapan, doorstep ini harus saya, saya dulu ini harusnya saya, tapi giliran kita yang bergerak baru diomongin doorstep. Itu yang kita masih jaga seperti itu. Makanya yang kita lakukan sekarang itu masih perorangan. Ada yang gini masih langkah baiknya adalah ketika koordinasi dulu. Betul, itu hal yang harus kita jaga dulu, benar. Karena kalau kita tidak koordinasi, tadi khawatirnya terjadi friksi-friksi dengan instansi. Betul. Karena kan dengan adanya seperti itu,
paling enggak ada beberapa masyarakat yang punya pengetahuan dan itu bisa diajarkan lagi kepada berarti gini ya, ibaratnya gini Mas Iksan ya, berarti bahwa Indo Multi Training kita punya program, dalam artian akan ada program seperti itu, komdevnya lah ya. Iya, ke apa namanya, ke masyarakat kayak macam CSR kali ya, ke masyarakat mengenalkan bahwa ini ada potensi kebakaran, dikenalkan gitu ya. Itu jauh lebih bagus tuh, mantap tuh ide. Itu kemungkinan kami langkah awal nanti mungkin via Zoom dulu online. Itu kami nanti akan lakukan via Zoom ya, mungkin di beberapa komunitas-komunitas. Mudah-mudahan nanti teman-teman BCL ya bisa nanti ini ya, jadi kita kasih pelatihan. Ya, mungkin nanti next depannya baru bisa tatap muka ya. Penting karena memang kondisi ini juga kan ini lagi ada PPKM lagi apa, jadi mungkin amannya kita buat online dulu ya. Jadi seperti itu, sambil kami koordinasi juga, karena kan gini di Balikpapan khususnya kan sudah ada tuh ya, dari level terendah pun ada RT, ada LPM ya. Takutnya kami kalau ngadain begitu tanpa ada koordinasi dan lain-lain, takutnya dianggap ya ada muatan politis mungkin ya kan, muatan ini ya, apa, padahal, takutnya tujuannya baik, niatnya baik, jadi penting Welcome ada to Indonesia. penting namanya komunikasi, penting ya, namanya komunikasi tadi. Makanya kalau kita via Zoom kan ya udah kita share ke teman-teman komunitas saya secara individu ya kan, jadi artinya nggak perlu izin khusus dulu. Artinya ini loh tujuan kami ini kok. Mas Yud, kita dari tadi ngobrol di Indo Multi Training, tapi kita nggak tahu Indo Multi Training ini berdirinya sejak kapan? Sejak kapan sih Mas Yudi Indo Multi Training, dan apa sih yang mendasari Mas Yudi untuk mendirikan Indo Multi Training ini? Apakah ownernya ya? Kita datang itu nggak main-main loh. Kita ini langsung ownernya, tapi nanti kita tenang aja dapat diskon berdua. Training gratis. Yang ini enggak. Tapi ngajar sendiri lu. Mas Yud, Indo Multi Training ini berdirinya kapan? Terus hal yang mendasari kenapa Mas Yud ini pengen buka usaha terkait dengan dunia safety? Ini hal yang penting. Sebenarnya Indo Multi Training kalau dibilang green, sangat green Mas, itu kita berdiri September 2019. Jadi baru ya? Kalau dari segi perusahaannya baru, cuma saya pemain lama. Tadi 13 tahun 13 tahun saya malang melintang ya, bahkan malang aja tidak melintang-melintang. Curiga sungsang Anda ini. Susah keluarnya. Jadi saya di dunia safety training, dan training itu sudah 13 tahun ya, di beberapa bendera lah ya. Sekarang coba coba usaha sendiri itu mulai September. Coba mengembangkan usaha sendiri ya, mengontrol sendiri ya. Karena biar gimana pun kalau kita punya sendiri kan, program apapun yang kita mau tuangkan tuh lebih gampang kita laksanakan. Kalau kita masih ya sama orang lain bahasanya itu gini ya, sehebat-hebat kita punya konsep ya. Iya, bahasa sekarang budak korporat. Keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Karena itu saya awalnya memang benar ya. Jadi awalnya saya pingin gimana sih kita jangan profit oriented doang deh. Ini kan berhubungan dengan kemanusiaan juga ya. Benar. Saya mau ada social orientednya. Ya kan gitu. Nah, itu ya saya harus bisa berdiri sendiri, karena kalau udah berdiri sendiri kita ngatur ya kan gitu. Jadi memang gitu ya, harus orientasi awalnya gitu. Kalau nggak berdiri sendiri takutnya nanti dibilang disable gitu. Disable. Mas Yud, berarti hal yang mendasari adalah karena memang dunianya Mas Yudi ini memang di dunia udah udah malang melintang, terjungkang-jungkang dari dunia safety, dan akhirnya ada melihat peluang, berarti melihat peluang untuk kita untuk Mas Yudi membuka usaha di safety training ini ya. Dan selain di Balikpapan ada nggak sih Indo Multi Training di kota lain, misalkan di Vietnam, Zimbabwe ya? Itu kan doa. Iya, Zimbabwe gitu. Amin ya. Sama di pinggiran Los Angeles. Ada nggak sih rencana untuk expand gitu mungkin? Rencana sih sebenarnya tahun lalu kita mau ekspansi secara official ya, kita ekspansi ke ibu kota lama ya, Jakarta gitu. Orang kampung. Tapi ternyata karena memang training ini bisa dilakukan secara online, jadi kita analisa ya, udah nggak perlu terlalu banyak kantor. Yang penting gimana nama Indo Multi Training ini dikenal di seluruh Indonesia. Berarti ya. Udah pernah training di luar kota juga? Pernah, bahkan saya pernah menghandle training ya. Itu satunya orang buat Batam, satunya orang ada yang dari Surabaya, ada yang dari Papua, ada yang dari Balikpapan. Lagi jadi 3 waktu. Ngaturnya? Nah itu yang ngatur. Itu lengkap, barat, tengah, dan timur. Bahkan barat daya ya kan. Jam di barat belum makan siang, teman-teman di Papua udah makan.
Jadi yang susah trainernya. Jadi yang lain belum waktu istirahat kita makan sambil training kan gitu. Jadi kita pernah bahkan kita lakukan di tiga waktu yang berbeda ya. Tiga zona waktu zona ya. waktu. Bukan tapi tiga zona waktu berbeda. Jadi tinggal toleransinya aja. Yang mau sholat silakan tinggalkan kami gitu. Tinggalkan kami. Jadi izin dulu gitu ya. Jadi gitu. Berarti selain juga menggelar di Balikpapan, Indo Multi Training juga menggelar di luar kota luar juga. Kota, Ya? bahkan Ada requestan gitu nggak sih? bahkan terus terang hampir 60% ya, bahkan 60% klien kami itu justru di luar Balikpapan. Bayangkan tuh 60% tuh kalau kita hitung benar-benar 60%. 60% berarti klien itu hampir rata-rata dari luar Balikpapan. Benar ya? Oke. Nah, ini kita sih ada kantor cabang itu di Garut. Ya kebetulan berarti lebih ke dodol. Iya. Training buat sama dodol. sama jaket kulit gitu ya. Anjay. Berarti memang expand. Udah expand. Multi Training expand. Tapi di dunia yang berbeza. Dunia berbeza. Wah, keren. Mantap ini. Nah, Mas Yud, terus kita juga ini kan Indo Multi Training kalau kita bilang sebagai tempat training di salah satu training di Balikpapan ya. Kita juga maju dan apa sih? Oke, Mas Yud. Oke. Ini kan Indo Multi Training kan bisa dibilang juga salah satu sponsor dari BCL ya. Balikpapan Champions League ya. Champions League yang akan kick off di tanggal 6 Februari. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu tentang BCL atau Balikpapan Champions League ya. Ada linknya di sini ya kalau mau tahu. Nonton aja yang ini. Oke, maksud apa sih yang mendasarin kenapa juga Indo Multi Training seperti Cako Cafe and Rest to the Next Cheers? Nah, ini cheers nih. Ini dia. Cako jadi kita ngobrol ada di Cako nih guys ya. Salah satu tempat ngopi kekinian di Kota Balikpapan. Jadi keren tempatnya. Kalian yang pengen ngopi-ngopi nyantai, pengen co-working juga, bisa di sini. Benar banget. Keren banget. Bahkan tadi pas gue datang jemput Mas Yudi, ternyata dia udah tahu duluan tempat ini. Wih, berarti dia sudah berlangganan. Iya. Punya membership. Udah punya membership. Ini dapat potongan. Mas Yud, kenapa sih Indo Multi Training ini juga mau jadi sponsor Balikpapan Champions League? Ya, kenapa? Yang pertama yang mendasari olahraga sepak bolanya di Indonesia ya khususnya itu olahraga yang paling populer. Betul. Yang pertama itu. Kemudian kita kembali ke Balikpapan ya. Saya tertariknya waktu awal dipresentasikan, ini U19 ya. Yang orang rata-rata ngadain event kan U15 ya, usia dini ya. Kenapa saya tertarik U19? Karena U19 ini kalau kita bicara di yang lebih luas ya, Eropa ya. U19 ini jadi parameter klub-klub besar. Ya, jadi pemain top itu diliriknya di U19 ini. Bahkan di Eropa itu di untuk pertandingan khusus ya seperti Piala Kopanya itu ya itu mengkhususkan untuk mengorbitkan ya tim-tim yang tim muda ini. Jadi berarti tepat dong. Tepat, sangat tepat. Sasaran BCL. Bahkan saya kasih masukan ya kemarin ke tim tapi teman-teman. Iya. Saya bilang kemasukan jarumnya. Iya, kalau bisa saya bilang dikemas yang baik. Jadi U19 ini ya apalagi ya bisa ditonton ya seluruh Indonesia ya di YouTube. Jadi bisa jadi batu loncatan. Mungkin tim-tim besar akan ngelihat ya, ngelirik ya. Melirik dulu baru ya kan. Baru nanti tekan kontrak. Ya, tekan kontrak. Jadi tujuannya bukan hanya kita mengorbitkan nama Balikpapan ya, tapi jadi personalnya juga. Jadi saya bilang U19 ini parameter untuk jadi pemain ini top atau flop. Itu. Jadi kalau 15 masih bisa digali lagi, tapi U19 ini puncaknya. Ini puncak lah ya, berarti dalam artian di usia 19 ini ya teman-teman pemain ini sudah harus matangkan skill, terus mental terutama. Hal yang paling dijunjung bukan junjung tapi lebih kepada concern kan Coach Sintayong adalah mental bahwa memang mental pemain Indonesia masih belum baik lah. Dan kita fisiknya sudah mulai kuat. Fisik sudah mulai stabil tapi mentalnya kalau sudah kena mental galau. Bubar barisan. Kena mental galau cuman main HP. Jadi sad boy. Sad boy. Ini sad boy nih. Ya. Nah, berarti gini Mas Yudi. Berarti dalam artian apa yang dikonsepkan kita BCL ini sejalan dalam artian dari visi-visi ini ya bahwa anak-anak muda di Balikpapan ini harus bahasanya harus diberi panggung lah. Benar, betul. Terutama di sepak bola tadi ya. Karena saya lihat memang ya itu saya bilang tadi di U19 tadi yaitu pertama jadi parameternya. Yang kedua ya
belum ada hiburan ya dalam kutip ya. Hiburan. Ya kompetensi yang memang menggodok memang pemain yang kompetisi ya. Kompetisi kadang-kadang orang melupakan kan. U19 nya sudah ketuaan, mohon maaf ya, bisa ketuaan. Kalau dari segi umur ya kan. Nah, itu ternyata salah. Ya di Eropa justru yang di tingkat usia inilah yang harus lebih dimatangkan. Benar, yang harus dimatangkan gitu loh. Karena mereka bibit-bibitnya. Berarti gini, ini harus bersirkulasi dalam artian harus bersimbiosis mutualisme dari usia 10, 15, 15 sampai ke 16 ini harus saling berkesinambungan. Sampai endingnya ujungnya di usia 19. Iya, karena memang begini, berarti di usia 19 ini adalah fase dia mengejar titel, prestasi bahasanya. Tapi di usia 16 atau 17 ke bawah yang dia cari pengalaman. Yang dikejar itu adalah peningkatan skill. Jadi dalam pelatihan sepak bola itu ada yang namanya coaching point, dan disitulah coaching pointnya harus didapat. Di usia muda inilah pondasinya harus dikuatkan. Benar ya berarti. Nah, hampir rata-rata kan di tim-tim Eropa U19 ini bisa dikatakan usia emas lah, sampai di usia 25-an kan. Contoh Messi bisa masuk di Barca di usia 16 mendekati 17 tahun. Sudah debut tuh. Nah, yang diharapkan juga berarti pemain di Balikpapan Indonesia ini juga harus bisa sebenarnya. Kalau bahkan mungkin kedepannya mudah-mudahan dari BCL ini bisa kita punya bargaining power ya ke klub-klub ya, klub lokal dalam hal ini mungkin Balikpapan dan sekitarnya ya. Itu yang sedang kita usahakan juga. Ini loh ada bibit-bibit lokal yang bagus kok, kan gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa digali di situ. Nah, kalau ada kompetisi ini kan kelihatan nih potensinya. Benar, karena gini, BCL kan kita akan live kan secara streaming dong. Ini menjadi satu-satunya di Kalimantan. Nah, buat teman-teman BCL, klub-klub pelatih siap-siap. Kalian akan terekspos kemana-mana guys. Kalian akan viral. Ingat, tapi berkompetisi yang sehat. Betul. Bagus-bagus mainnya. Junjung tinggi sportivitas. Ketika ada kesalahan dari tim pengadil, it's okay, kita harus terima lah, kan gitu. Karena kalau kita terus seperti yang terjadi ribut hal ini, kita nggak akan terdewasa gitu. Oke. Dan Mas Yudi sendiri sih suka bola nggak sih? Saya kebetulan salah satu fans garis keras. Iya, garis keras ya. Ultras. Dari wajah ini Persibaya. Iya dong, pasti Persibaya lah. Dari papan kita cek. Saya bahkan salah satu member klub Eropa. Saya punya kartu membernya. Kartu member langsung dari Eropa aja langsung. Iya dong. Saya tebak lagi nih, daerah Ngawi. Iya. Bojonegoro. Persibo. Dan saya juga dulu ex kiper ya pada saat kuliah saya tuh ex kiper. Dan saya sempat punya SSB. Berarti kiper nih yang zookeeper. Iya. Sama-sama kiper kan, tapi beda. Yang dijaga gawang. Gawang aja saya jaga. Apalagi kamu. Apalagi hatimu gitu. Oke. Bubar gitu. Klub favoritnya Ayang Yudi. Mas Yudi ya, Beb. Saya salah satu fans, saya buka aja salah satu fans klubnya Juventus. Saya salah satu Juventini. Oh, Juventini ya. Garis lembek tapi. Garis kenyal. Since 1996. Hidup Pavel Nedved. Itu masih 2000-an. Oh, itu 2000-an. Berarti ada Turam. Oh, belum, itu 2000-an. 96 itu masih Del Piero. Oh iya, Del Piero itu masih muda banget. Masih muda. Usia berapa itu Del Piero? Kalau nggak salah saya sekelas kali. Ada Del Piero Suprapto. Del Piero masih umur 19 tahun. 19 tahun nih. 20 tahunan. Oke. Kenapa suka Juve, Mas? Kenapa nggak misalkan Man City nih, Barca, Madrid, atau tadi Persibo? Dulu kenapa pertama suka kostumnya, kan aneh tuh kan, hitam putih gitu kan. Dikira zebra cross ini. Yang kedua memang waktu itu terpesona dengan seorang Del Piero ya waktu itu. Karena waktu itu suka sang pangeran Turin ya. Iya, main bola itu sukanya jadi stiker waktu itu ya. Iya, nemplok aja gitu. Ada pemain yang bawa bola nemplok aja di situ ya. Akhirnya tahun 2000-an ya kan. Itu pemain bola apa tokek?
Tahun 2000-an sudah mulai dari profesi jadi kiper kan karena fansnya Buffon sampai sekarang. Jadi makanya di medsos saya tulisannya Wahyudi Buffon. Wahyudi Jadi Buffon. yang mau ya kan mau follow medsos saya silakan. Promosi juga Bapak satu. Belum pernah di sliding batang lehernya. Beli 1 gratis 2 gitu. Oke, maksud kenapa suka Juve selain Del Piero kita tahu Juve adalah raksasa Italia. Sukses lah ya di Italia. Karena kembali sama kayak BCL tadi, Juve pada saat itu makanya terkenal namanya juvenile ya dari kata juvenile, artinya muda belia. Jadi pada saat itu saya suka tuh karena masih muda semua pemainnya. Masih muda semua. Pelatihnya juga masih muda. Del Piero waktu itu kalau salah masih habis sunat kayaknya. masih Jadi pemainnya masih jalannya. muda-muda, udah bagus ya. Terus waktu itu juga bahkan sampai final ya, 3 kali final berturut-turut pada itu, walaupun tidak juara pada tahun 95 ya kan. Bahkan Juve bisa dibilang salah satu tim pengoleksi titel terbanyak di Serie A Italia, mengalahkan Roma. Saya nggak usah sebut fans mana, Anda sudah tahu sejak 2001 saya menang gelar terakhir. Makanya pindah Sassuolo lah. Pindah-pindah sudah klub sudah. Pindah klub juga gitu. Nah, maksud kalau di Indonesia masih melihat kalau kita lihat kan timnas kita udah ada kemajuan ya. Maju banget ya. Sejak dipegang mesin ini. Sintayong ini ada kemajuan nih. Nah, menurut Mas Yudi itu timnas Indonesia kenapa belum berhasil gitu ya? Iya, kenapa belum berhasil? Apakah saya nggak main di situ atau Bukan Nadeo dia. Kira-kira kenapa Mas Yudi? Gini Tapi saya flashback. harapan. Saya flashback dulu ya. Saya seperti saya bilang saya pernah punya SSB waktu di Samarinda sekolah sepak bola namanya Fair Play. Dari U8 sampai 14 tahun. Itu setiap pertandingan yang saya lihat itu kalau kita itu bahkan kelasnya Skaltim ya. Itu potensi orang berskill itu banyak. Anak-anak kecil tuh punya skill sepak bola tuh banyak. Cuma sekali lagi, apalagi berhubungan timnas itu pasti kalah di mental. Nah, terus pertanyaan gimana sih mau menumbuhkan mental ya? Ya dari sejak dini tadi. Pastikan bahwa gini loh, jangan sampai pada saat kita menang jumawa ya. Udah di atas angin. Biasanya langsung euforianya berlebihan. Belum menang aja kadang sudah dieuforiakan. Belum menang sudah upload. Nah, itu ya. Viral. Jadi bahkan saya pernah baca suatu artikel ya gitu ada di beberapa di klub di Eropa ya. Itu bahkan pada saat dia kompetisi itu nggak boleh lihat medsos. Ya apa? Karena apa? Takutnya lebay kan, terpengaruh. Pacarnya lagi upload, dia lagi selebrasi ya Pak. Jadi pujungan bilang orang sini kan. Jadi tunggu selesai kompetisi baru bisa. Jadi baru buka medsos sama. Mohon maaf ya, mungkin sekarang kan musim medsos ya. Sampai ke final, lihat, diulu-ulukan seluruh Indonesia. Akhirnya mental tadi. Mental berpengaruh. Sama sebaliknya, kalah langsung down, menang langsung jumawa. Nah itu yang harus diperbaiki mental. Tapi kalau masih dilihat sejak Sintayong pegang nih, apakah pemain kita ada berubah? Apakah berubah lebih mentalnya juga lebih bagus atau lebih kepada merubah style rambutnya yang kayak K-pop? Gitu. Lama skincare semua di sana. Gimana Mas? Kalau saya lihat perubahan nggak sih dari mentalnya? Setiap pelatih itu punya membawa corak ya, membawa ciri khas ya. Kalau saya lihat ini semua pelatih asing bukan hanya yang sekarang ya, itu pelatih asing itu lebih disiplin. Saya lebih di situ saya lihat dari tapi bukan berarti pelatih Indonesia tidak disiplin. Tetap semua disiplin, cuma lebih kelihatan di lapangan. Gitu ya. Dia pada posisi contoh misalnya misalnya back ya, full back ya. Itu benar-benar dia patuh ya, disiplin. Misal kapan dia harus bisa bantu naik, kapan dia dikasih harus 4 gitu ya? Setara 4 misalnya. Jadi nggak boleh naik. Jadi lebih fokus ke pertahanan. Jadi berarti kelihatan ya perubahannya saat ini ya dengan Sintayong ini ya. Nah, kalau lihat dari timnas yang udah berjalan juga cukup bagus di bawah Sintayong, perlu nggak sih kira-kira naturalisasi menurut Mas Yudi? Bukan naturalisasi sih sebenarnya, bahasanya aja naturalisasi. Tapi pemain-pemain yang kita tahu kan ini mau memilih warga negara. Kayak saya ini kan saya dari Zimbabwe ya. Dari mana ya saya ini? Memilih jadi warga negara Indonesia dalam hal ini menurut Mas Yudi, sebagai kita bicara awam aja ya, ini oke-oke aja atau gimana? Ya sebenarnya fine-fine aja, cuma ya semua tuh harus ada batasannya. Ada batasannya. Yang pertama harus ada klasifikasi. Yang pertama pemain ini juga yang datang nih gimana kualitasnya gitu ya. Jangan asal cadangan mati mentang-mentang bule aja ya kan. Kayak saya ini wajah bule jadi makanya cadangan. Bule sayur lah ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya
nggak masalah ya. Dan itu dibatasin. Contoh misalnya gini, PSSI dalam hal induk olahraga ya dan sepak bola, need-nya aja. Contoh misalnya kita ini lemahnya di lini pertahanan nih. Dengan pelatih sekarang yang pingin pertahanannya bagus, kuat dan kekurangan kita selalu kena gol bola-bola atas kan. Nah, itu kita enggak bisa pungkiri. Saya lihat beberapa gol juga pertama bola atas, yang kedua speed kurang. Pada saat final itu sangat mudah kena terobosan, man to man marking yang sangat kurang. Zona marking bagus tapi man to man marking kurang. Karena apa? Dari postur kalah. Nah, mungkin kekurangan itu ditempel dengan itu mungkin naturalisasi. Misalnya kita butuh back. Jangan sampai kita sudah kelebihan striker kita juga butuh ya. Misalnya need-nya itu, tapi kita datangkan naturalisasi yang berlebihan akhirnya yang potensi besar ada di lini itu akhirnya mubazir ya kan. Tidak tereksplor dengan baik gitu. Harusnya need-nya aja, dan itu dibatasi sebenarnya. Kita butuh 4 atau 5 orang aja deh. Udah kita seleksi sama yang lokal diseleksi, yang naturalisasi seleksi. Tidak ini masih tidak ujuk-ujuk semua dinaturalisasi. Karena banyak tim-tim kita pun juga menggunakan pemain naturalisasi, tapi bukan berarti mereka jelek, bukan berarti mereka juga tidak bagus di tim. Mereka bagus, cuman memang tadi proses untuk naturalisasi ini yang harus benar. Mas Yud, terakhir kali ya. Boleh. Harapannya buat hidup saya. harapannya buat BCL nih. Sebagai salah satu sponsor juga Indo Multi Training di BCL ini. Harapannya buat ini kompetisi BCL kita seperti apa? Ya, saya harapannya sih ya seperti dijelaskan di awal tadi ya. Saya berharap dengan kompetisi ini itu yang pertama bisa meningkatkan minat ya secara personal ya untuk pemain-pemain ini, pemain-pemain khususnya U19 di Balikpapan ya. Itu bisa meningkatkan skillnya dan ada wadah untuk mereka menunjukkan kualitas mereka ya. Yang kedua dari segi tim yang melaksanakan ya, saya mudah-mudahan bisa dilakukan secara profesional ya, karena ditunjang oleh teknologi yang bagus. Saya lihat juga timnya sangat lumayan ya, bukan lumayan, sangat struggle ya. Dan apalagi nanti dilakukan secara streaming ya. Jadi artinya kita boleh jadi ini kompetisi lokal tapi rasa internasional ya enggak? Nah gitu. Jadi yang ada di Singapura atau bisa mengakses bukan itu. Akhirnya kita nyambut. Jadi itu harapannya kompetisinya boleh lah kualitas berlaku di lokal tapi kualitasnya internasional. Itu memang salah satu harapan dari kita juga ya, bahwa kita tidak hanya menggemas untuk lokal saja, tapi harapannya packagingnya bisa diakses menuju semi pro. Benar. Itu yang harus kita, karena buat apa kita menggelar yang biasa-biasa aja kalau yang lain juga ada kan. Betul. Kita harus buat sesuatu yang berbeda, yang luar biasa lah pokoknya ya. Di luar dibinasain. Kita harus membuat sesuatu yang luar biasa. Gebrakan baru khususnya untuk sepak bola Balikpapan dan Kaltim secara luas terutama. Indonesia bahkan. Mudah-mudahan dari yang kita gelar ini Mas Isan, kita bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang luar biasa. Bisa bermain di Persiba, bisa bermain di Persija, Persib Bandung, dan bahkan sampai timnas. Itu sih. Mana tahu dilirik klub Eropa ya kan? Saya sempat dilirik. Iya, jadi kubut ya. Iya. Saya sempat dilirik pelatih juga, dia bilang apa lu? Dia bilang gitu. Wah, keren banget ya. Jadi memang dunia training, dunia safety itu sangat dibutuhkan buat kita orang-orang awam, buat kita para pekerja, juga buat ibu rumah tangga pun juga butuh gitu kan ya. Wah, keren banget. Nah, adanya Indo Multi Training ini menjadi salah satu jembatan buat kalian yang betul-betul pengen mendalami ilmu safety ya kan. Itu langsung aja ke Indo Safety Training. Indo Multi Training ya. Indo Multi Training. Aduh, salah karena aku sampai potongan ini. Kita cut. Nah, jadi adanya Indo Multi Training ini menjadi salah satu jembatan buat kalian yang butuh upgrade skill lah seperti itu ya. Upgrade soft skill, upgrade skill, dan juga untuk perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan lama yang butuh vendor. Nah, silakan. Ngomong di sini ada ownernya, langsung aja kontak. Nomornya kita taruh di bawah. Ada di deskripsi. Dan juga harapan dari Mas Yudi untuk Balikpapan Champions League ya. Semoga Balikpapan Champions League ini bisa menghasilkan bibit-bibit muda unggul Kota Balikpapan yang bisa menjadi aset berharga untuk Persiba ataupun bahkan untuk timnas. Amin. Seperti itu. Terima kasih untuk Mas Yudi. Makasih banyak undangannya. Terima kasih Mas Angga.
Terima kasih juga buat Secako yang Secako. sudah memberikan tempat nyaman seperti ini ya. Buat kalian yang pengen ngopi bareng keluarga, bareng pasangan, bareng selingkuhan. Jangan juga dong. Ada CCTV-nya. Ada CCTV. Bareng siapa aja yang pengen kopi nyaman, langsung aja datang ke Secako Coffee yang tempatnya ada di atasnya Bekapai. Nama jalannya apa sih? Aku bingung sampai sekarang. Landasan kayaknya. Pokoknya Secako orang pasti datang. Oh iya. Tanya aja sama Lele taksi juga tahu. Iya, yang pastinya di antarkan ke depan. Secako, Ya, yang pastinya di depan Rumah dinas wakil wali kota Balikpapan. Oke. Mas Isan. Oke. Thank you Mas Angga. Thank you. Oke, Thank you Mas makasih Yudit. buat teman-teman. Terima kasih tim buat BCL. teman-teman juga. Oke. Jangan lupa like dan share, subscribe juga kalau perlu karena selalu ada cerita untuk Dibilang. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Thank you.